Demikian juga orang yang salat tidaklah diterima salat sunat sehingga ia menunaikan fardu. Jadi jangan hendak sembahyang sunat kalau masih ada hutang fardu. Itu aja dikada. Misal 10 tahun, 20 tahun kata di karuan sembahyang, belang kambingan, sekarang tubat. Jangan hendak menggawi sembahyang sunat, Allah kada menerima. Jadi sembahyang fardu sisanya qadaan, qadai asar, qadai zuhur, itu aja digawi. Orang gawi qabliyah asar, seorang mengqada zuhur. Orang menggawi ba'diyah zuhur, seorang mengqada apa pokoknya samuan waktu digunakan untuk mengqada. Amun gawi sunat Allah kada menerima juga apa? Mun hutang masih ada. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Keutamaan salat fardu. Allah Ta'ala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Surat An-Nisa 103. Artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya, atas orang-orang mukmin. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini dapat diambil beberapa faidah. Pertama, sembahyang itu ada ketentuan-ketentuan waktunya yang kada boleh dilaksanakan sebelum ataupun sesudah waktunya. Yang kedua, dapat diambil faidah bahwa sembahyang 5 waktu itu waktu-waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala tersebut terkandung beberapa rahasia-rahasia yang ada di dalamnya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ini Allah menerangkan waktu sembahyang. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Dirikan sembahyang itu mulai tergelincir matahari sampai malam. Di situ ada 4 sembahyang, zuhur, asar, maghrib, isya, wa qur'anal fajri, dan subuh. Nah, jadi waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dilewati daripada ketentuan-ketentuannya. Nah, oleh karena itu ulama-ulama khususnya ahli fikih mengatakan as-salatu qabla al-waqti la tasihhu wa tajibul i'adah. Sembahyang yang dilaksanakan sebelum waktunya tidak sah dan wajib mengulang, wajib mengembali, walaupun melalui
perhitungan. Umpamanya perhitunganku ini waktu sudah masuk sembahyang, ternyata belum masuk. Nah, sembahyang itu kada sah dan wajib dibuliki, diulangi. Wassalatu ba'dal waqti ghairu maqbulah wa tajibut taubah. Adapun sembahyang itu dilaksanakan sesudah waktunya, tidak diterima oleh Allah dan wajib dia tobat. Misal sembahyang zuhur dilaksanakan jam 4, sembahyang asar dilaksanakan jam setengah 7, sembahyang maghrib dilaksanakan jam setengah 8. Nah, itu sembahyang sesudah waktunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia wajib bertobat daripadanya. Menunda, melambatkan sembahyang itu. Sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah yang berbunyi fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Apa itu maksudnya firman Allah? Wailun lil musallin, azab yang sangat bagi orang-orang yang sembahyang, yang mereka itu lalai dalam sembahyangnya. Apa itu maksudnya wahai Rasulullah? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah menjawab, ta'khirus salah an waqtiha, melambatkan sembahyang daripada waktunya. Mengeluarkan sembahyang daripada waktunya itu termasuk minal kabair, termasuk dosa yang besar. Allah mengancam fawailun, azab yang sangat bagi orang-orang yang sengaja mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Memang ada pengecualian, beberapa kelompok yang kada berdosa mengeluarkan sembahyang daripada waktunya itu. Pertama, orang yang lupa, dia kada sadar, lupa karena kesibukan, karena apa, sehingga dia kada sadar, sehingga waktu sembahyang sudah habis tanpa disengajanya. Nah, ini kada berdosa. Yang kedua, orang yang guring sebelum waktu, tiba-tiba bangun sudah habis waktu. Nah, itu kada berdosa juga, melambatkan sembahyang dari waktunya. Misal jam 11:30 guring, 11:30 siang guring, dia bangun pukul 4. Nah, berarti zuhur tak keluar. Nah, ini kada berdosa karena dalam keadaan guring. Tapi kalau guringnya di dalam waktu, nah ini berdosa. Orang sudah azan zuhur, guring, bangun pas pukul 4, nah ini berdosa karena guringnya sesudah dalam waktu sembahyang zuhur. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Artinya 5 kali salat yang diwajibkan oleh Allah atas para hambanya. Barang siapa yang mendatanginya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun daripadanya karena memandang inting terhadap kewajiban itu, maka ia mempunyai janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Kalau kita sembahyang 5 waktu dengan tidak menyia-nyiakan, artinya dalam waktu sembahyangnya
syarat rukun adabnya itu bagus, Allah berjanji memasukkan dia ke dalam surga. Allah berjanji, dan janji Allah itu pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mau menyalahi janjinya. Dan barang siapa yang tidak mendatanginya, maka ia tidak mempunyai janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke surga. Jika dia mau, maka dia menyiksanya, dan jika dia mau, maka dia memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau orang itu tidak melaksanakan sembahyang atau melaksanakan sembahyang tapi kada sesuai dengan kewajiban-kewajibannya, Allah tidak berjanji memasukkannya ke dalam surga. Artinya apa? Bisa masuk surga, bisa kada. Allah kada berjanji. Kalau orang itu memperinting sembahyang, manu kada, nah itu Allah kada memberi janji kepada dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadis Ubadah bin Samit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin azbin ghamrin bi babi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin khamsa marratin fama tarawna dzalik yubqi min daranihi." Qalu la syai'a. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna salawatil khamsa tuzhibuz dzunub kama yudhibul ma'ud darana. Artinya, perumpamaan salat 5 waktu, perumpamaan salat yang 5 waktu itu seperti sungai tawar yang melimpah di pintu salah seorang di antara kamu, di mana ia menceburkan dirinya padanya 5 kali dalam sehari. 5 kali sehari mandi. Maka apakah kamu berpendapat hal itu menyisakan dari kotorannya? Mun orang tuh 5 kali sehari mandi adalah bedaki lagi awak. Mereka sahabat menjawab, tidak sedikit pun. Artinya bersih kalau orang 5 kali sehari mandi, 2 kali sehari mandi, gini bagus sudah. Bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat 5 waktu itu menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran tadi. Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas salawati kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Artinya sesungguhnya salat-salat itu menghapus bagi apa dosa yang antara salat-salat itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi sembahyang 5 waktu yang kita gawi itu menghapuskan seluruh dosa-dosa kecil. Walaupun kita kada minta ampun, kita kada bertobat kepada Allah terhadap dosa kecil itu. Tapi kalau kita sembahyang 5 waktu, nah, menghapuskan dosa-dosa kecil itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa kecil itu contohnya kan nazari ila auratil ghair, memandang aurat orang lain. Nah itu dosanya kecil, memandang aurat orang lain, baik nang sejenis atau lawan jenis. Yang kedua, masul ajnabiyah, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Bersentuhan dengan yang bukan mahram termasuk dosa kecil. Kasful aurah, membuka aurat, termasuk dosa kecil. Sama'ul alatil malahil muharramah, mendengari alat-alat musik yang diharamkan, termasuk dosa kecil. Mendengari suling, mendengari gitar, mendengari
terumpet atau memetik gitar atau menyuling, itu termasuk dosa kecil. Lubusud dibaj lirajulin, memakai sutra laki-laki, itu dosanya kecil. Takhattum bizahab lirrajul, laki-laki beutas emas, termasuk dosa kecil. Makan atau minum memakai bejana yang terbuat dari emas perak, sindok terbuat daripada emas, umpamanya bubuhan raja-raja makan, nah termasuk dosa kecil. Su'uzzan, buruk sangka kepada orang, termasuk dosa kecil. Buruk sangka itu belum diucapkan di muntung, dalam hati memutuskan yang kada baik kepada orang, itu buruk sangka. Misalnya orang datang ke wadah kita, hati kita menyimpulkan, bah ini maling nih, nah itu buruk sangka ngarannya, buruk sangka, tapi kada diucapkan, nah termasuk dosa kecil. Tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ma'al qudrah, meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi munkar, termasuk dosa kecil. Duduk kita bisa di pinggir kartak atau di muka rumah, ada melihat orang membawa gitar, nah, kita kada menagur, dosa kecil. Mestinya ditagur, jangan bergitar, kada boleh, haram. Nah itu maka amun kada wani jam itu kada usah duduk di pelatar, dalam rumah aja begana-gana. Itu ngarannya hakut tarik, hak jalan. Nang duduk-duduk ketujuh di pinggir jambatan, duduk di pinggir jalan, ada melihat orang yang memakai pakaian yang terbuka aurat, tangkap, kamu kada boleh pakai baju ini, haram. Nah, bila kada macam itu berdosa kita. Melihat nang munkar bangan itu berdosa, tapi dosanya termasuk kecil. Nah, dosa-dosa kecil nang macam itu terhapus sendirinya bila kita sembahyang 5 waktu. Terhapus sendirinya bila sembahyang 5 waktu. Nah, kecuali dosa besar nang kada termasuk dihapus. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa dosa-dosa kecil-kecil nang tadi itu bisa menjadi besar dengan salah satu di antara 5. Nah, dosa-dosa kecil teh ampih jadi dosa kecil jadi dosa besar kalau disertai dengan salah satu di antara 5 ini. Pertama, dianggap inting, dianggap remeh. Nah, dianggap remeh, nah, ada apa-apa itu dosa kecil aja, kada apa-apa. Dianggap inting. Dosa kecil bila dianggap kada apa-apa, dia taklum jadi besar. Nah, jadi walaupun dosa itu kecil, jangan dianggap inting. Bila dianggap inting, berubah menjadi dosa besar, kada terampuni lagi dengan sembahyang-sembahyang tadi. Yang kedua, dosa kecil itu menjadi besar bisurur, dengan gembira. Gembira. Mendengar musik, nah, hati gembira, senang. Jadi dosa besar. Jadi dosa besar. Memetik gitar, nah, jadi suka, jadi gembira, jadi dosa besar. Karena gembira dengan dosa kecil itu menjadikannya besar. Yang ketiga, bil izhar, dengan dinampakkan, berkisah-kisah kepada orang bahwa ia melakukan dosa. Malam tadi aku melihat aurat si anu, dikisahkan lawan orang. Malam tadi aku begetukan lawan si anu, dikisahkan lawan orang. Jadi dosa besar nang asalnya kecil. Nah, kalau macam itu kada terhapus lagi dengan sembahyang-sembahyang tadi. Yang keempat, bil israr, terus menerus jadi amalan. Dosa kecil tapi jadi amalan. Bini-bini itu kada berjilbab, itu dosa kecil aja. Cuma kalau hari-hari jadi gana, jadi amalan membuka aurat. Yang kelima, dosa kecil itu dilakukan oleh orang alim yang menjadi panutan.
Nah, orang alim yang menjadi panutan bila mana memperbuat dosa kecil diikuti oleh orang banyak, jadi ganal juga dosanya. Jadi ganal juga. Nah, jadi inna salawati kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair, artinya sesungguhnya salat-salat itu menghapus bagi apa dosa yang antara salat-salat itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamati was subhi la yastati'unahuma. Artinya, ujar Rasulullah, perbedaan antara kami, maksudnya antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, adalah menghadiri salat isya dan subuh berjamaah. Ujar syarah hadis dalam syarah Ihya disebutkan berjamaah, di mana mereka orang munafik itu tidak sanggup sembahyang berjamaah pada keduanya itu, subuh dan isya. Jadi hendak mengetahui diri kita ini apakah masih ada sifat munafiknya, kawah aja selama ini kita subuh kawalah kalanggar ke masjid berjamaah. Bila kada kawa berarti kita masih ada sifat munafik. Bila lawan isa-isanya kada kalanggar kada berjamaah, pol munafiknya sudah munafik. Jadi kadang ngalih mengetahui orang munafik itu isya kada berjamaah, sembahyang subuh kada berjamaah. Kada kawanya manggawi, kada kawa kada sanggup. Jadi nang kawa orang berjamaah subuh, berjamaah isya itu orang-orang mukmin. Orang-orang kami, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengetahui diri kita, bini-bini, ibu-ibu mengetahui lakinya nih apakah ada munafikkah atau kadakah, lihati sembahyang subuh lawan isya-nya berjamaah kada. Bila laki pian tu subuh kada berjamaah, apalagi malandau sembahyang isya kada, laki pian tu orang munafik laki marahnya. Itu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Malik dari Sa'id ibnul Musayyab. Amun nyambah nu berjamaah mbah nu kada bang, berarti mbah nu munafik, mbah nu kada juga. Mbah nu kada. Orang munafik tu artinya orang nang kada jujur. Orang tuh besi kawan, kalau munafik kawannya tuh kada jujur. Kada jujur. Karena munafik ini secara umum adalah artinya orang yang zahirnya baik, batinnya rusak. Zahirnya bagus kelakuannya, tapi hatinya rusak. Itu termasuk munafik. Nah, jadi logikanya orang nang berhati kada baik, hanya zahirnya aja baik, sampai yang subuh berjamaah itu kada kawa. Kada kawa, mesti parak rumah langgar parak, paling 10 langkah kada kawa turunnya. Jangan balangkah 10 langkah sampai meluncat, sampai sekali loncatan paribasa kada kawanya sembahyang berjamaah subuh itu. Kenapa? Dijarat oleh sifat munafiknya itu. Termasuk orang munafik, orang yang hanya selalu memperbaiki penampilan zahir. Memperbaiki penampilan zahir supaya kelihatan baik, kelihatan saleh, tapi hatinya kada makmur, hatinya kada diperbaikinya. Itu munafik. Bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamah wa subuh la yastati'unahuma, artinya perbedaan antara kami dan orang-orang munafik adalah menghadiri salat isya dan subuh di mana mereka tidak sanggup pada keduanya itu. Nang lebih parah lagi beralasan imamnya pangje pasik, jadi aku kada kalanggar subuh. Padahal seorang ini munafik alhamdulillah pasik lagi.
imamnya kada karuan, subuh tuh kuliah kalanggar atau isya kada karuan imamnya, saurang lebih kada karuan lagi karena kada kawa umpat jamaah isya dan subuh itu. Nah jadi kalau kada kawa sembahyang berjamaah palima waktunya kada kawa karena kesibukan nang dua ini mesti isya lawan subuh. Ini bagi laki-laki, bini-bini kada dituntut demikian. Bini-bini di rumah aja ada apa-apa. Ini laki-laki. Cuma kalau untuk membawa laki boleh aja ke masjidan laki bini kada apa-apa. Misalnya nabi ini pembangun, nabi ini pak ibadah, laki pelandawan, nah boleh nabi ini menggerak laki membawa kisahnya kalanggaran ke masjidan, itu termasuk sesuatu amar ma'ruf juga ngarannya. Nah, walaupun bagi si bini-bini kada dituntut yang demikian itu berjamaah, itu khusus untuk laki-laki. Tapi andai kata bini-bini sembahyang berjamaah, dia dapat juga pahala 27 itu atau 25. Jadi imam yang fasik tetap kadang menghilangkan pahala jamaah. Tetap kadang menghilangkan pahala. Walaupun itu makruh. Kita makruh mengikut orang yang fasik. Kalau kita ini orangnya adil, kalau sama pada fasik kada bermakruhan, walaupun berbeda fasiknya, tapi sama pada fasik kada jadi makruh. Nah, jadi jangan sekali-kali kita beranggapan imamnya fasik secara kada langsung mengakui diri kita berarti adil. Nah, orang fasik imam ikuti, aku lebih fasik daripada inya. Nah macam itu berpahala. Jamaahnya dapat, pahalanya dapat, dan kada berdosa. Kalau kita menganggap imamnya fasik, aku adil, kada kau mau ikut, berdosa. Itu kita menganggap diri bersih, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang di belakang orang fasik kada jadi masalah, karena kita merasa diri kita fasik juga. Banyak riaknya, banyak sombongnya, ada iri dengkinya, ada dendamnya, banyak dalam hati kita macam-macam dosa. Ibnu Umar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mau sembahyang di belakang Al-Hajjaj. Hajjaj ini orang yang sepakat seluruhnya mengatakan fasik. Banyak membunuh sahabat-sahabat Rasulullah Al-Hajjaj ini. Waktu Hajjaj jadi imam, Ibnu Umar mau ikut di belakang. Padahal Ibnu Umar ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang mempermasalahkan Sidin dengan itu. Kenapa? Karena Sidin merasa diri Sidin pun belum tentu lebih baik daripada Hajjaj. Jadi jangan ada alasan imam itu kada baik, imam itu fasik, jangan ada alasan. Dan andai kata imam fasik, kita orang adil umpamanya, umpat kita berjamaah, menurut pendapat yang mu'tamad dari Imam Subki, tetap dapat pahala jamaah. Tetap walaupun makruh tapi tetap pahala, dan lebih afdal daripada sembahyang seorangan di rumah. Lebih afdal daripada sembahyang seorangan di rumah. Imamnya orangnya fasik, jelas kefasikannya. Tapi yang lain kada ada lagi nang jadi imam, nang maunya nih itu aja orangnya. Nah kita sembahyang di rumah seorangan, dilanggar fasik imamnya, lebih baik empat fasik itu daripada sembahyang menyendiri di rumah. Nah ini sembahyang fardu maksudnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatihi. Artinya barang siapa bertemu dengan Allah sedangkan dia menyia-nyiakan salat, maka Allah tidak memperdulikan sedikit pun daripada kebaikan-kebaikannya. Orang mati banyak ketinggalan sembahyang, Allah akan memperdulikan dengan kebaikan-kebaikannya yang lainnya. Artinya ada hadis mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah fa in fasadat fasada sairu amalihi. Awal yang dihitung Allah tuh sembahyang. Kalau sembahyangnya banyak ketinggalan, banyak ada biris, rusak seluruh amalnya. Nah, jadi orang yang bertemu Allah, dia banyak kada sembahyang, Allah kada peduli.
dengan sesuatu dari kebaikan-kebaikannya yang lain. Karena kita ketahui sembahyang itu tiangnya agama. Kalau agama kada batiang, kada kala kita maulah yang lain-lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin paman tarakaha faqad hadamat din. Artinya salat itu adalah tiang agama, barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah merubuhkan agama. Nah, jadi orang nang mati, kuitan kita dan sanak kita, keluarga kita nang mati, nah, kita bagus bertakun adakah inya ketinggalan sembahyang 5 waktu. Walaupun itu menurut Imam Syafi'i, menurut imam kita, bahwa orang yang sudah mati itu kada boleh dikadakan dan kada boleh dikadakan, kada boleh difidyahkan. Itu mazhab Imam Syafi'i, imam kita. Jadi kalau orang itu mati, inya batinnya sembahyang, sudah ya, terserah Allah jadi kita. Allah nama ampuni, diampuni Allah, nak kada dimasukkannya ke dalam neraka, terserah kepada Allah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian pendapat-pendapat ulama daripada pengikut Imam Syafi'i, mereka berbeda dengan Imam Syafi'i dalam hal ini. Antara lain Imam Nawawi contohnya. Beliau mengatakan bahwa orang yang mati itu bertinggal sembahyang boleh dikadakan oleh keluarganya atau siapa yang disuruh keluarganya, dan boleh juga dibayarkan fidyahnya. Nah, itu mazhab daripada pengikut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'inya kada boleh dikada, kada boleh dibayar fidyah. Itu Syafi'i. Pengikut Syafi'i boleh dikada, boleh kada wajib, kada boleh dikadakan oleh nang keluarga, boleh dibayarkan fidyahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul a'mal afdalu, faqala as-salatu lima waqtiha. Artinya apakah amal yang paling utama? Kalau beliau menjawab salat pada waktu-waktunya. Itu amaliyah yang paling utama, sembahyang di dalam waktunya, jangan tak keluar waktu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza 'alal khamsi bi ikmali tuhuriha wa mawaqitiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah wa man dayya'aha husyira ma'a fir'auna wa haman. Barang siapa yang memelihara salat 5 waktu dengan menyempurnakan bersucinya dan waktunya, maka ia mempunyai cahaya dan bukti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka ia dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Riwayat lain menjelaskan wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak bisa memelihara sembahyang, lam yakun lahu nurun wala burhan wala najatun, tidak ada baginya di hari kiamat nanti cahaya, bukti dan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan dia pada hari kiamat nanti ma'a Qarun, dikumpulkan beserta Qarun, wa Fir'aun wa Haman, dan Haman wa Ubay bin Khalaf. Itu hadis lain demikian. Jadi orang nang kada sembahyang ini di akhirat kayaknya dikumpulkan kada bersama Rasulullah. Imma Qarun kena kawannya, atau Fir'aun, atau Haman, atau Ubay bin Khalaf. Ini 4 manusia yang paling celaka di dalam dunia. Kenapa dikumpulkan lawan salah daripada 4 orang itu? Orang kada sembahyang dikumpulkan di akhirat lawan salah satu 4 itu, kenapa? Nah, karena
Orang yang kada sembahyang itu atau melalaikan sembahyang daripada waktunya, kadang-kadang dia disibukkan karena mengurus hartanya nang banyak. Kebanyakan bisi harta, urus ini, datangi sana, datangi sini, sembahyang pas terlibat waktunya. Kadang-kadang kada sembahyang. Nah itu nanti di akhirat bersama Qarun. Qarun orang kebanyakan bisi harta, akhirnya lupa kepada Allah. Ada juga sebagian orang yang lupa sembahyang atau kada sembahyang karena kesibukan dengan jabatan kekuasaannya. Kunjungan ke sini, kunjungan ke sana, sampai tengah malam kada bersembahyangan. Itu nanti di akhirat lawan Fir'aun. Fir'aun raja nang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Haman. Haman ini adalah orang yang sibuk dengan urusan-urusan kepegawaiannya sehingga dia lupa kepada Allah. Nah, orang-orang yang sibuk dengan urusan kepegawaiannya, nang jadi pegawai di bawah daripada raja pegawai ini, nang jadi stafnya. Nah, karena sibuk mengurus gawian pemimpinnya, orang jadi staf, jadi asisten, urusi ini, segan busnya nih, urusi. Karena sembahyang lagi di akhirat Haman kawannya. Haman ini anak buah Fir'aun, menterinya Fir'aun. Nah, orang sebagian kada sembahyang atau lalai sembahyang, terlambat sembahyang karena urusan perdagangannya. Bertukar barang pas terlibat waktu. Nah, ini di akhirat nanti dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini asqan nas bi hazihil ummah, manusia yang paling celaka di antara seluruh umat Nabi Muhammad ini, Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf ini adalah satu-satunya manusia yang dibunuh oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah kada pernah membunuh orang kecuali satu, Ubay bin Khalaf pada perang Uhud. Rasulullah mengatakan asqan nas man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun, manusia yang paling celaka adalah orang yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi. Nah, Ubay bin Khalaf ini waktu perang Uhud dibunuh sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia bersangatan memusuhi kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sepanjang Rasulullah ikut peperangan, hanya seekor muslimin bisa membunuh manusia, yaitu Ubay bin Khalaf ini. Nah, orang nang kada sembahyang, nang sibuk dengan perdagangannya, di akhirat nanti dimasukkan dalam kelompok Ubay bin Khalaf ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannah as-salah, artinya kunci surga adalah sembahyang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maftaradallahu ala khalqihi ba'da tauhid ahabba ilaihi min as-salah walau kana syai'un ahabba ilaihi minha la ta'abbada bihi malaikatuhu faminhum raki' wa minhum sajid wa minhum qa'imun wa qa'id. Artinya tidaklah Allah mewajibkan atas makhluknya setelah tauhid itu lebih dicintai daripada sembahyang, daripadanya salat. Dan seandainya ada sesuatu yang lebih dicintai olehnya, niscaya malaikat beribadah dengannya. Maka dari mereka malaikat ada yang ruku, dari mereka ada yang sujud, dan dari mereka ada yang berdiri dan duduk. Jadi malaikat itu ibadahnya semua salat. Ada yang disuruh ruku sampai hari kiamat, ruku sampai hari kiamat sejak diciptakan Allah. Ada malaikat yang diciptakan Allah kemudian disuruh sujud sampai hari kiamat, sujud sampai hari kiamat. Nah, semua itu perbuatan sembahyang. Jadi ibadah yang paling disukai Allah sesudah syahadatain, sesudah dua kalimat syahadat adalah as-salat, sembahyang fardu itu. 12 tahun Rasulullah di Makkah menyiarkan syahadat, dan sembahyang hanya sekali sehari. Menurut sebagian riwayat hadis, sembahyang cuma sekali sehari, bisukan 2 rakaat. Sembahyang sunat saja itu. 12 tahun kan tidak sembahyang. Ini pun Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman nang beriman lawan Nabi di Makkah itu kan ada sembayangan 12 tahun. Hanya dakwah
mengajak manusia meyakini 2 kalimat syahadat. Nah, sesudah 12 tahun Nabi Isra Mi'raj hanya ada keparduan sembahyang 5 waktu ini. Itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sesudah hijrah ke Madinah Rasulullah hanya ada syariat sembahyang berjamaah itu. Makanya rukun Islam yang pertama syahadatain 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah sembahyang. Itu urutan keutamaan kemuliaan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara. Artinya barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka ia telah kafir, murtad artinya. Zuhur kada sembahyang, sampai orang maghrib kada sembahyang juga, ini orang kafir. Maghrib kada sembahyang, sampai subuh kada sembahyang maghrib juga lagi, ini orang kafir. Nah, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara, artinya barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka ia telah kafir. Itu bunyi hadis demikian, dan kada ditakwil-takwilkan oleh sebagian sahabat. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Darda, itu sahabat-sahabat yang berkata bila orang kada sembahyang panggal gulunya halal, karena dia sudah kafir. Sesudah sahabat lagi Ibrahim An-Nakhai, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayhi, Abdullah bin Mubarak, Ayyub As-Sikhtiyani, Abu Daud At-Tayalisi. Mereka berpendapat siapa kada sembahyang kafir, mesti mengucap 2 kalimat syahadat. Karena hadis demikian bunyinya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, hadis ini diuraikan menjadi beberapa uraian. Siapa kada sembahyang kafir. Kada sembahyangnya kenapa garang dahulu. Nah, kalau kada sembahyangnya itu karena kulir, itu dia kafir nikmat. Kalau ini kada sembahyang karena ingkar kewajibannya, hanya kafir nang bujur. Nah, itu mazhab Syafi'i. Tapi sama pada kedua-duanya itu boleh dibunuh oleh pemerintah. Orang kada sembahyang, kenapa kada sembahyang? Maka wajib ulun kulir. Ikam kau bertimpu nah zuhurnya sampai maghrib dia kada sembahyang, ikam dikeduakan. Andai kata negeri kita pemerintahannya Islam, sampai maghribnya kan sembahyang zuhur, nah orang ini antara ke polisi membunuhnya hari itu juga. Itu hukum Islam. Jadi orang kada sembahyang itu darahnya kada berharga di sisi Allah. Kada sembahyang. Ya kan itu berlaku bahwa parapat labi nah habis sahabat ini manusianya. Bila kada sembahyang bunuh, kada sembahyang bunuh. Padahal hukum Islam, hukum yang sebenarnya demikian. Baik dibunuh daripada kada dibunuh orang yang kada sembahyang itu. Kenapa? Mendatangkan bala bencana kepada yang lainnya. Bujur aja lihatannya pina keras, pina kasar. Orang kada sembahyang bunuh, pina keras padahal kada. Amun diliatakan kena nang musibah, bala, bencana, hama, wiring, macam-macam. Itu akibat banyak yang kada sembahyang itu membawa kepada demikian itu. Jadi hukum Islam itu kada ada yang keras, kada ada. Hukum Islam tetap mengamankan yang terbanyak, menyelamatkan yang terbanyak. Nah, di kampung saya kong haja nang kada sembahyang itu sangat berhak datangnya bala, sangat berhak dibinasakan oleh Allah. Saya kongnya apalagi banyak. Nah maka itu hukum Islam orang nang kada sembahyang dinasihati, disuruh tobat, bila kada mau boleh dibunuh. Tapi yang membunuh kada boleh rakyat, mesti pemerintah. Untuk menyelamatkan manusia yang tertinggal, jangan karena bala bencana gara-gara itu.
Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka ia telah kafir, yakni ia mendekati untuk tercabut dari iman dengan keterlepasan talinya dari keruntuhan tiangnya, sebagaimana dikatakan bagi orang yang mendekati sesuatu negeri bahwasanya ia sampai dan memasukinya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad bari'a min dhimmati Muhammadin alaihi salam." Artinya barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka ia telah terlepas dari tanggungan Muhammad alaihi salam. Nabi kada menanggung, siapa kau lagi menanggungnya? Nah, jadi kalau orang itu kada sembahyang karena malas, mati kemana menguburakan? Kalau menurut mazhab Hambali, orangnya diatar ke sana, ke Mandala itu kuburan Cina situ, mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i masih boleh dikuburkan di kuburan muslimin, karena ini kada sembahyang tuh malas saja, bukan karena ingkar. Nah, itu perbedaan hukumnya. Mazhab Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Mu'az, bila orang kada sembahyang mati, jangan dikuburkan di kuburan muslimin, karena itu sudah kafir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berwudu lalu ia membaikkan wudunya, membaguskan wudunya, kemudian ia keluar berangkat dengan sengaja untuk salat, maka sesungguhnya ia dalam salat selama ia menuju kepada salat. Kita berwudu dengan baik sempurna, berpakaian, berjalan menuju masjid berapa langkah. Selama kita berjalan itu, hukumnya adalah pahalanya pahala orang sembahyang, pahalanya pahala sembahyang. Dan sesungguhnya dicatat baginya dengan salah satu dari dua langkah sebagai kebaikan, dan dengan satu langkahnya yang lain dihapus satu kesalahan daripadanya. Apabila salah seorang daripada kalian mendengar iqamah, maka tidak seyogianya baginya untuk terlambat. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid, dari langgar. Mereka bertanya, mengapakah hai Abu Hurairah? Ia menjawab, karena banyak langkahnya, banyak hitungan pahalanya. Dan diriwayatkan, inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-salatu. Artinya sesungguhnya awal amal hamba yang dipandang pada hari kiamat adalah salat. Jika didapati salat itu sempurna, maka diterima daripadanya dan seluruh amalnya. Orang tuh sembahyangnya sempurna, diperiksa, lulus, amalan lain tuh kada dihisap lagi, kayak apa puasanya, kayak apa zakatnya, lulus semua Anda. Dan jika didapati salat itu kurang, maka salat itu dikembalikan atasnya, ditolak, dan juga seluruh amalnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis shalah fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib. Artinya, hai Abu Hurairah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, maka sesungguhnya Allah akan mendatangkan rezeki bagimu dari sisi yang tidak kamu perkirakan. Jadi sembahyang jangan dianggap sebagai penghalang rezeki. Sebaliknya, sembahyang itu adalah sumber mendatangkan rezeki yang tak terduga. Sebagian ulama berkata perumpamaan orang yang salat itu seperti pedagang yang tidak memperoleh keuntungan sehingga murni modalnya. Demikian juga orang yang salat tidaklah diterima salat sunat sehingga ia menunaikan fardu. Jadi jangan hendak sembahyang sunat kalau masih ada hutang fardu. Itu aja dikada. Bisa 10 tahun, 20 tahun kata di karuan sembahyang, belang kambingan, sekarang tubat. Jangan hendak menggawi sembahyang sunat, Allah kada menerima. Jadi sembahyang fardu sisanya qadaan, qadai asar, qadai zuhur, itu aja digawi. Orang gawi qabliyah asar, seorang mengqada zuhur. Orang menggawi ba'diyah zuhur, seorang mengqada apa pokoknya samuan waktu digunakan untuk mengqada. Amun gawi sunat, Allah kada menerima juga apa? Menghutang masih ada.
Nah jadi mereka-mereka yang dahulunya banyak ada sembahyang fardu, ada usaha nggak bisa sembahyang sunat. Itu aja dikadai. Allah kada menerima kalau itu belum ditunaikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apabila datang salat maka berdirilah kamu kepada apimu yang telah kamu nyalakan, lalu padamkanlah api itu. Artinya sembahyang itu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan menyempurnakan rukun-rukun salat.